Halo, assalamualaikum. Siapa nih yang dari lama udah pengen buat situs kayak gini tapi masih kesulitan? Wah, pas banget nih. Di video ini kita akan belajar cara membuatnya. Untuk membuat situs seperti ini, kita harus melakukan pemrograman dengan mengetik kode atau biasa disebut coding. Dengan kode ini, kita bisa menjalankan komputer seperti apa yang kita perintahkan. Untuk memulainya, langkah pertama yaitu kita download Python terlebih dahulu. Python ini merupakan salah satu bahasa pemrograman yang mudah digunakan. Di sini kita akan menggunakan Python 3.7.3 Windows x86 64-bit. Pastikan mencentang add Python to path untuk menambahkan Python dalam environment variables. Langkah kedua yaitu instalasi Django. Django adalah sebuah framework full stack untuk membuat aplikasi web dengan bahasa pemrograman Python. Django dapat melakukan pengembangan aplikasi dengan cepat dan memiliki desain pragmatis yang bersih. Kita buka command prompt atau disingkat CMD. Kita ketik Python pip install upgrade pip. Apabila sudah berhasil, cek versi PIP, ketikkan PIP version, lalu pip install Django. Selanjutnya Django admin version, lalu kita memulai project atau membuatnya. Django admin start project. Saya di sini membuat contoh kelompok 3 ya. Jadi nama ini terserah mau apa. Lalu kita arahkan ke dalam project kelompok 3, ketik cd kelompok 3. Untuk menjalankan project, ketikkan perintah python manage.py run server. Lalu kita ikuti instruksinya, ketik python manage.py migrate. Caranya silakan tekan ctrl+c di keyboard dan ketik python manage.py migrate. Silakan run server kembali, lalu ketik python manage.py run server. Lalu buka browser dan akses URL. Apabila tampilan browser ada roketnya, maka perintah run server berhasil dijalankan. Langkah ketiga, install kode editor atau Sublime Text. Sublime Text merupakan suatu text editor yang sering digunakan oleh programmer, khususnya seorang web developer. Aplikasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi web developer sebagai senjata coding. Warna dari tulisan coding sangat variasi dan interaktif, tentu sangat menarik. Di sini saya sudah mendownload RAR yang berisikan template yang digunakan untuk membangun sebuah aplikasi Django. RAR ini kita ekstrak dulu. Kita buka Sublime Text, lalu open folder. Kita membuka folder yang sudah kita ekstrak tadi, lalu kita select folder. Di foldernya ada 3 HTML. Kita buka dulu yang index. Nah, ini adalah template yang akan kita gunakan untuk membuat situs seperti ini. Kita ganti terlebih dahulu namanya. Saya akan menamai dengan kelompok 3. Lalu di headernya saya akan menambahkan seperti ini. Ini sesuai keinginan masing-masing orang ya. Karena saya akan membuat tentang pendidikan, jadi saya membuat seperti ini. Lalu menambahkan URL dan tanda petik beranda tentang dan hubungi kami. Selanjutnya kita buka yang generic back.
dan kita ubah menjadi halaman tentang. Sama, kita ubah menjadi kelompok 3 di titelnya dan mengubah menjadi halaman tentang. Kita tambahkan URL dan tanda petik serta teman-temannya, beranda, tentang, dan hubungi kami. Selanjutnya kita buka elemen. Ubah menjadi kelompok 3. Elemen diubah menjadi hubungi kami, dan sama seperti tadi menambahkan URL, tanda petik, dan semacamnya. Jadi indeks itu beranda, generik itu tentang, dan elemen itu hubungi kami. Selanjutnya kita ubah isi di elemen atau hubungi kami. Kita isi sesuai keinginan. Saya isi dengan jika ada, lalu tanda B ini bold ya, atau tebal, dan ini adalah kita ganti hubungi, lalu strong kita ganti dengan kami, dan kita refresh dan muncul seperti ini. Jadi ada tulisan bold dan tulisan yang strong. Lalu kita menambahkan folder, kita pilih add folder to project. Dan kita pilih project yang akan kita gunakan nanti. Di sini yang sudah jadi yaitu tugasku. Kita salin penempatan filenya yang di atas. Kita buka command prompt, kita ketik cd dan paste yang sudah kita copy tadi, lalu enter. Kita ketik Django admin start app tema depan. Tema depan ini folder yang akan kita gunakan nanti. Di tema depan kita buat folder baru dengan nama static dan template. Dan hasilnya seperti ini. Lalu di template kita new folder dengan nama tema depan. Lalu kita pergi ke folder yang sudah kita ekstrak tadi. Lalu yang dua folder itu kita cut dan kita pindahkan di projectnya. Di dalam static seperti ini.
Lalu yang 3 HTML ini juga kita pindahkan. Di template, lalu di tema depan, dan seperti ini. Dan kosong ya di foldernya. Kita pergi ke settings.py, kita tambahkan import OS di line 14, dan di line 40 juga kita tambahkan. Di line 58 kita tambahkan template. Ini kita ganti dengan ID dan bawahnya Asia Jakarta. Dan selanjutnya ini line 121 sampai line 136. Kita pergi ke URLs, tambahkan from Django, import, dan sampai bawahnya ini line 16 sampai line 27. Tugasku kita new folder dengan nama files, enter, lalu muncul, lalu new folder lagi dengan nama media, lalu di media buat new folder dengan nama image. Ini juga new file dengan nama utils.py. Ini from Django juga import, lalu sampai ke bawah, samakan saja. Kita pergi ke models.py, from Django import settings, import models, dan sampai ke line 14. Views.py, ini ada beranda juga. Di tema depan new file, urls.py. Nah, di sini yang sebelumnya ada tanda pagar kita hapus. Lalu kita run server. Sebelumnya di save dengan cara ctrl+s. Kita save terlebih dahulu. Di index kita tambahkan load static di atas sendiri. Lalu di line 13-14 kita ubah. Di line 26 kita ubah yang static image logo. Jadi ini yang ada image big kita tambahkan static yang di depannya.
ada tanda persen, tanda petik, semua sampai bawah, sampai big 12. Lalu di line 240 sampai line 245 di save, lalu kita run server kembali. Di mode should PY kita tambahkan from tema depan utis, lalu di line 16 sampai 27. Lalu kita Python manage.py make migration. Lalu setelah di enter kita ketik kembali Python manage.py migrate. Views.py kita tambahkan tentang, di URL kita tambahkan tentang juga. Di save, lalu kita run server. Di generic kita tambahkan yang atas sendiri. Di line 13-14 juga kita ubah. Di line 26 yang image logo kita ubah. Line 106 sampai 110 juga kita ubah. Kita save, lalu kita run server. Views.py kita tambahkan hubungi kami. URL kita tambahkan hubungi kami. Kita save, lalu kita run server. Di elemen kita tambahkan yang atas sendiri, load static. Di line 13-14 juga kita ubah, sama seperti di generic dan index. Di line 26 image logonya. Di line 347 sampai 356 kita ubah, kita tambahkan yang static. Di 360 yang image ini kita tambahkan static. 361 juga. Di sini kita yang beranda kita ubah. Di sini juga di generic. Dan di elemen juga. Langkah ini untuk menambahkan di pojok kanan yang garis 3 ada isi menunya. Lalu kita masuk ke administrasi Django, membuat akun terlebih dahulu. Ada alamat email, nama pengguna, password. Caranya ketik Python manage.py create super user. Perlu diperhatikan passwordnya. Tampilannya seperti ini. Di admin.py kita tambahkan admin beranda dan tentang. Di models.py kita tambahkan
lalu di save dan Python manage.py migration. Kita enter, lalu kita kembali Python manage.py migrate. Dan di admin kita tambahkan hubungi kami. Di models.py kita tambahkan kelas meta. Kelas meta ini untuk mengubah yang di admin Django yang berandas itu S-nya dihilangi. Lalu kita ke Python manage.py migration. Enter dan Python manage.py migrate. Lalu kita run server. Dan hasilnya seperti ini. Sini yang diawali dengan artikel dan diakhiri dengan artikel, kita hapus, kita sisakan satu. Nah, seperti ini. Lalu di dalamnya ada for post dan post title, post text. Angka tadi supaya judulnya nanti menjadi lebih dinamis. Dan di Sublime tidak perlu diisi teks materi yang panjang, namun hanya diwakilkan dengan post text. Hanya jika kita arahkan kursor akan muncul teks seperti ini. Caranya kita buka models.py, lalu image no image.png. Ini saya download di Google dengan format PNG dan nama no image png. Gambarnya diletakkan di static lalu image. Di sini search fields, jadi di adminnya ini ada kolom untuk mencari search. Lalu di generic halaman tentang for post in tentang post text. Lalu di sini akan kita coba untuk menambahkan gambarnya di tentang. Dan muncul seperti ini. Di elemen ada nama, name email, dan bawahnya. Lalu di views.py kita tambahkan hubungi kami. Lalu seperti ini. Kita akan mencoba membuat dengan mengisi sebuah materi. Saya memilih pendidikan, ada judul dan isi teksnya. Lalu kita simpan. Ini di beranda. Lalu muncul judul seperti ini. Dan kita tambahkan lagi sebanyak ini. Lalu di tentang, coba kita ubah, kita tambahkan materinya yang seperti beranda. Di tentang ini kita tambahkan gambar yang sudah kita download.
dengan format PNG. Lalu kita simpan dan kita refresh, muncul seperti ini. Kita tambahkan materinya sebanyak yang di beranda tadi. Kita tambahkan gambar. Kita simpan. Dan saya telah menambahkan banyak materi tentang pendidikan yang bisa kita baca. Ini sesuai keinginan kalian ya, seperti apa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.